Tes tes tes, cek sound cek sound. Ya, kembali lagi teman-teman di channel saya. Oke, kali ini kalau kita lihat ya teman-teman, mayoritas pasar kripto sudah mulai ada penghijauan lah ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari di kemarin itu full ya merah. Jadi seminggu ini kita mengalami penurunan teman-teman, kecuali di hari pembukaan minggu ya. Jadi di hari Senin saja hijau dan hijaunya begitu tinggi. Nah, selepasnya gitu ya, setelah itu merah bahkan sampai hari Jumat. Nah, hari Jumat sebetulnya sekarang sudah ada penghijauan nih. Oke, saya akan melanjutkan sebetulnya analisa atau prediksi ya mengenai Bitcoin yang ada di video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya saya juga sudah membahas anjloknya Bitcoin, tapi dia sudah berada di dalam area zona oversold, jadi ada kemungkinan untuk reversal. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke market outlook. Jadi di video sebelumnya saya sudah memisahkan ya antara support dan resistance, atau di sini ada demand zone dan supply zone. Nah, kemarin saya sempat prediksikan gitu ya, dia bakal reversal di area sini. Nah, sekarang sudah terlihat ya teman-teman, dia sudah reversal di area yang sudah kita buletin nih. Nah, ini saya menggunakan time frame per 4 jam. Nah, kalau misalkan teman-teman rubah atau kita rubah ke time frame per hari, di sini jelas sekali ya. Di sini ada pemantulan pas di mana kita pas bikin bulat gitu teman-teman. Dan sebelumnya juga saya sudah apa ya, sudah sarankan teman-teman sorry, sampai bingung banget saya. Sarankan teman-teman untuk DCA gitu ya, untuk dollar cost averaging dan beberapa strateginya. Mungkin teman-teman bisa langsung lihat di video sebelumnya. Oke, nah ada fenomena menarik sebetulnya di khususnya untuk chart Bitcoin ya hari ini. Jadi ada fenomena langka ya teman-teman. Jadi di sore tadi ketika saya beraktivitas gitu ya. Jadi saya ketika saya beraktivitas saya melihat grafik atau candle chart di HP saya. Itu kalau kita lihat teman-teman, nah ini nih. Jadi saya sempat screenshot ya di jam 4. Nih kalau teman-teman lihat candle chartnya tuh atau candlesticknya naik sedikit-sedikit tapi eksponensial ya, atau naik banget nih. Lihat. Nah, jadi di sini ada 13 green candle berturut-turut teman-teman di Bitcoin. Nah, ini menurut saya jarang, unik, dan memang fenomena langka menurut saya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu gitu ya, jadi apa itu green candle? Green candle ini biasanya menunjukkan harga penutupannya lebih tinggi dari harga pembukaan pada periode waktu tertentu. Nah, di sini saya ambil periode waktu per 1 jam. Nah, sebetulnya kenapa ini bisa menarik ya, atau bisa saya bilang fenomena, karena 13 candle hijau yang berturut-turut ini dalam time frame per 1 jam jarang terjadi, dan dapat menjadi indikasi juga teman-teman bahwa sedang ada perubahan sentimen pasar. Jadi mungkin ini aktualnya para investor ini memang lagi akumulasi atau sedang hype ya terhadap Bitcoin. Gitu. Nah, kita kembali ke time frame. Nah, untuk data atau harga terakhir Bitcoin saat ini ada di 94 ribuan ya. Jadi kenaikan per hari ini ada di 1,45%. Kemudian kemarin juga sempat dia memantul di area sini tuh, harga terendahnya ada di 91.000 ya. Dan harga tertinggi dia sempat juga di 95.000. Oke, kemudian kalau saya lihat dari order book tadi ya, memang
bid atau penawarannya memang didominasi oleh pembeli di 94.000. Dan juga untuk take profit mungkin atau X-nya ada di resisten ya di 95.000. Jadi ya pantas dia naik ya memantul karena memang ada permintaan pasar yang sangat besar di angka 94.000. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat juga di time frame per 1 jam, kita bisa lihat candle yang tadi 13 candle hijau. Nah, di sini teman-teman, inilah keunikannya dan ini bisa menjadi indikasi bahwa ada perubahan sentimen. Nah, kemudian ini bisa jadi penyebabnya ya, ada beberapa penyebab juga. Pertama mungkin yang tadi ya, peningkatan sentimen positif mungkin. Itu juga bisa disebabkan oleh berita positif tentang Bitcoin atau kripto secara umum. Kemudian juga ada short squeeze. Jadi penutupan posisi short yang memang memicu pembelian besar-besaran. Jadi di futures itu kan ada short dan long ya. Jadi mungkin banyak posisi short jadi memicu pembelian besar-besaran. Kemudian juga ada koreksi setelah oversold. Jadi kemarin kan memang di konten kemarin saya membahas tentang Bitcoin yang sudah oversold. Nah, ini juga ada hubungannya teman-teman. Jadi ketika koreksi dari oversold-nya, nah RSI yang sebelumnya oversold itu akan memacu pembelian ya secara teknikal. Gitu teman-teman. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat dari resisten, dia sudah mau jadi ada di 95 ini adalah resisten terkuat dia dan terdekat dia ya. Jadi jika dia berhasil break dari resisten ini, dia akan membawa momentum baru ya. Mungkin dia akan naik lebih tinggi karena kalau kita lihat di sini setelah kenaikan di sini konsolidasi kemudian turun. Nah, di sini turun masih turun. Nah, di sini sudah mulai habis fase penurunannya ya. Jadi dia sudah mulai konsolidasi dan di sini mungkin akan naik lagi nih. Itu teman-teman. Nah, kalau sekarang ya kalau kita lihat di time frame per daily atau di time frame per coba saya di per 4 jam. Nah, RSI indikator RSI-nya mungkin masih ada di zona overbought atau ini akan mengindikasikan dia akan koreksi dulu sebentar nih teman-teman. Jadi teman-teman wajib waspada juga karena di time frame per 4 jam ya masih ada indikasi untuk penurunan itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan aja level di 95.000. Jadi jika dia ada indikasi atau dia sudah breakout dari situ, dia kemungkinan akan naik lebih tinggi karena untuk ke support atau resisten selanjutnya dia lumayan jauh ya. Gitu. Namun kalau misalkan dia gagal breakout dari sini dari 95, mungkin support terkuatnya dia akan ke 91. Nah, ada di sini teman-teman. Jadi itu adalah perjudian yang lumayan kuat ya. Jadi mending teman-teman tunggu dulu dia breakout di 95 ya. Dan candle penutupannya sudah menutup. Gitu teman-teman. Jadi itu aja sih yang saya bahas di video ini. Jadi kesimpulannya memang fenomena 13 candle ini, nah fenomena 13 candle ini mencerminkan kekuatan bullish sementara ya. Jadi di sini dia akan koreksi dulu dan bahkan sudah koreksi ya. Namun koreksi masih sehat dan dia masih bisa naik lagi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman bisa perhatikan level teknikal kritis ya, ada di $95 sebagai resisten terkuat dan ada di $91 ya, di $91-an lah sebagai support. Gitu teman-teman. Jadi ya itu teman-teman harus selalu pertimbangkan ya manajemen risiko, kemudian analisa sendiri gitu sebelum mengambil keputusan trading. Ya, jadi gitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.